Nah, sekarang kita akan lanjut yang nomor 2. Nah, di sini itu kita disuruh nyari upper bound dari error dari aproksimasi ini. Lalu tentukan nilai eksak dari error tersebut. Nah, upper bound-nya itu maksudnya itu adalah nilai maksimal dari errornya. Nah, error itu kan remainder atau sisa ini kan, remainder. Nah, untuk mencari remindernya kita harus tahu nilai n, nilai n dan nilai z, lalu nilai c. Nah, z-nya itu kan antara c dan x. Nah, berarti otomatis kita harus mencari nilai c dan x-nya. Berarti kita harus nyari nilai n, c, dan x. Nah, untuk nyari nilai ini tuh gimana? Nah, pertama-tama kita harus jeli melihat kalau ini tuh polinomial Taylor yang udah dimasukin nilai x dan c-nya gitu. Nilai x, c, dan n-nya. Nah, pertama-tama kita harus nentuin ini tuh polinomial Taylor order berapa. Nah, lihat di sini kan ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Nah, perhatiin deh di soal sebelumnya. Ini kan polinomial Taylor order 4. Nah, order 4 ini ternyata ada 5 suku nih. 1, 2, yang ini nih. Sukunya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini bisa kita simpulin. Kita bisa simpulin sukunya itu 1 ditambah order polinomialnya gitu. Nah, kalau di sini ada 5 suku nih, 1, 2, 3, 4, ada 6 suku, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti order dari polinomial ini atau order dari polinom ini itu adalah order 5. Oke. Nah, berarti n-nya itu adalah n 5. Nah, sekarang kita harus ngebuat polinomnya ini, tapi dengan x dan c yang tidak diketahui. Nah, kita tulis saja P5x sama dengan, nah ini udah ditulisin polinomial order 5-nya dengan x dan c yang tidak diketahui. Nah, lihat deh, ini kan e kan, bilangan e yang diaproksimasi. Nah, berarti kita bisa nebak kalau fx-nya itu adalah e pangkat x gitu. Karena kan kalau x sama dengan 1 ya jadinya e doang gitu. Nah, oke, kita bisa cari itunya. Bisa cari turunan 1 sampai 5-nya. Karena ini e pangkat x itu nggak berubah kita ketika diturunin, berarti f aksen x sama dengan f aksen 2x dan seterusnya sama dengan e pangkat x gitu kan. Karena e pangkat x diturunin itu ya tetap dirinya sendiri. Nah, berarti f aksen fc itu sama dengan e pangkat c, lalu f aksen c sama dengan e pangkat c dan seterusnya f aksen 2c e pangkat c juga. Nah, berarti nilai fc f aksen c di sini bisa kita ganti. Ini e pangkat c, ini e pangkat c, ini e pangkat c juga, ini e pangkat c juga, terus ini e pangkat c, e pangkat c. Nah,
perhatiin deh suku pertama ini kan E pangkat C. Nah, suku pertama di soal ini itu 1. Nah, berarti bisa kita tulis persamaan E pangkat C sama dengan 1. Karena nilainya harus sama kan. Ini suku 1 di sini, suku 1 di sini dan suku 1 di sini nilainya harus sama. Nah, oke, kita harus cari nilai C-nya. E pangkat berapa yang hasilnya adalah 1. Nah, di sini bisa kita tebak C itu sama dengan 0. Karena kan nilai berapapun dipangkatin 0 ya hasilnya 1. Nah, berarti kita udah ketemu nilai C-nya itu 0. Nah, sekarang kita harus cari nilai X-nya. Nah, lihat nih suku kedua di sini dengan suku kedua di sini itu harus sama. Nah, berarti bisa kita tulis persamaan E pangkat C kali X min C sama dengan 1. Nah, tadi kita udah ketemu nilai C-nya 0, berarti kita masukin aja E pangkat C itu adalah 1, berarti X kurang C, C-nya 0, X kurang 0 sama dengan 1, berarti X-nya itu adalah 1. Nah, di sini kita udah ketemu nilai X-nya, X sama dengan 1. Nah, N udah ketemu, X udah ketemu, N udah ketemu, C udah ketemu, X udah ketemu. Berarti tinggal kita cari remindernya aja. Berarti R pangkat R5 X sama dengan F pangkat N tambah 1, N nya itu adalah 5, berarti F pangkat 6 Z per N tambah 1 faktorial, berarti N 6 faktorial X nya udah ketemu kan tadi 1, berarti 1 dikurang 0 pangkat 6. Nah, ingat ini F pangkat 6 ini bukan pangkat, tapi dia menyatakan turunan ke 6 gitu. Nah, turunan ke-6 dari E pangkat X itu kan ya tetap E pangkat X gitu. Nah, berarti kalau ditanya Z-nya berarti tinggal kita ubah aja ini jadi Z. Nah, berarti ini X-nya itu 1 ya. Berarti R5 1 sama dengan E pangkat Z per 6 faktorial dikali 1 pangkat 6 itu 1, berarti nilainya itu adalah ini. Nah, di soal ini itu ditanya itu upper boundnya itu ya maksudnya nilai teratas atau nilai maksimum. Nah, berarti kita harus nyari nilai maksimum dari E pangkat Z per 6 faktorial ini. Nah, ingat Z-nya itu adalah nilai di antara C dan X. Nah, C dan X-nya itu kan udah ketemu tadi. X-nya itu 1 dan C-nya itu adalah 0. Nah, berarti nilai Z itu nilai di antara 0 dan 1. Berarti 0 Z 1 gini. Nah, untuk nyari nilai maksimum dari E pangkat Z dengan Z-nya itu adalah intervalnya segini, berarti Z-nya itu harus berapa? Harus 1 kan? Karena E itu kan dipangkatin itu semakin tinggi harusnya nilainya semakin besar gitu. Nah, berarti nilai ini maksimum di Z sama dengan 1. Nah, berarti upper bound dari aproksimasi ini itu adalah E pangkat 1 per 6 faktorial dengan E per 6 faktorial.
Nah sekarang kita lanjut ke nilai error exact. Nah jadi error exact itu atau exact value of error itu nilai mutlak dari nilai asli dikurangi nilai aproksimasi. Nah nilai aslinya itu maksudnya itu nilai yang diaproksimasi. Ini kan kita ngeaproksimasi E nih. Nah nilai aslinya itu ya E. Nah terus yang diaproksimasi hasil aproksimasinya itu adalah ini. Nah nilai aproksimasinya itu berarti yang ini. Nah yaudah ini tinggal dikurang aja. E itu bisa kita cari nilai dengan kalkulator. Kalau ditulis di kalkulator itu kan E itu sama dengan E,71828. Nah terus ini dihitung yang nilai aproksimasinya jadi 2,77. Nah ini tinggal dikurangin aja terus diambil nilai mutlaknya, nanti ketemu nilainya ini. Oke.